Keris pusaka Arya Penangsang, Kiai Setan Kober, senjata makan tuan, petaka di tanah Jawa. Keris adalah senjata pilihan bagi para petinggi kerajaan, malah seringkali sebagai pusaka, yakni senjata yang mempunyai kesaktian. Kesaktian diturunkan ke dalam keris biasanya dilakukan oleh sang pembuat keris atau empu. Keris adalah senjata tradisional tanah Jawa. Ciri khasnya adalah senjata yang berkeluk, akhirnya tajam di ujung. Pada awalnya keris hanya berbentuk lurus tanpa keluk. Berdasarkan falsafah dan filosofi maka akhirnya terbentuk keris menggunakan keluk. Ada yang berkeluk 3, ada yang berkeluk 7 bahkan 11, dengan maksudnya masing-masing. Zaman dahulu senjata keris dipakai para bangsawan, yang menunjukkan derajatnya di istana. Pembuat keris pada masanya adalah seorang ahli yang disebut sebagai empu atau empu, sebutan sebagai ahli pembuat keris. Keris pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Pusaka Setan Kober atau Bonggot Setan Kober merupakan keris kerajaan Islam Demak, yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mewariskan keris tersebut kepada murid kesayangannya Arya Penangsang alias Adipati Jipang Panola. Arya Penangsang dikenal akan kemampuannya yang sakti serta kepribadian tegasnya. Menurutnya, tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Di video YouTube Pupung Widya Purnama, dengan judul Meluruskan Penghitaman Sejarah Raja Demak, Arya Penangsang juga menjelaskan, Arya Penangsang akhirnya menyanggupi permintaan Sunan Kudus untuk membunuh kakaknya, Sunan Prawata, karena dirinya pernah membunuh gurunya. Dirinya mengutus bawahannya bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawata. Sunan Prawata yang saat itu tengah sakit, bersedia dibunuh dengan syarat tidak membawa-bawa orang lain. Namun, Rangkut justru menikam Sunan Prawata dan istrinya. Sunan Prawata sempat melempar kerisnya, Kiai Betok, dan membuat Rangkut tewas bersama pasangan itu. Sunan Prawata mempunyai saudari bernama Ratu Kalinyamat. Tidak terima atas kematian saudaranya itu, Ratu Kalinyamat mendatangi Sunan Kudus dan meminta keadilan. Namun, Sunan Kudus bersikukuh kalau Sunan Prawata mati karena karma perbuatannya dulu. Ratu Kalinyamat sakit hati dan meninggalkan Sunan Kudus. Di tengah jalan dirinya dibegal oleh utusan Arya Penangsang, dan dalam peristiwa itu suaminya meninggal sementara Ratu Kalinyamat sempat melarikan diri. Dalam kesedihannya Ratu Kalinyamat yang saat itu terpukul, kemudian bertapa di Bukit Denaraja. Dia bersumpah untuk tidak mengenakan pakaian jika Arya Penangsang masih hidup. Dirinya bahkan berjanji akan memberikan seluruh hartanya bagi siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat juga sempat meminta tolong Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang dengan imbalan tahta kerajaan Demak. Namun, Sultan Hadiwijaya menolak tawaran Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapat hadiah berupa wilayah Mataram dan Pati. Peperangan antara kerajaan Pajang dan Jipang pun tak dapat dihindarkan dan berlangsung di tepi Sungai Bengawan, Solo. Arya Penangsang dengan menunggangi kudanya Gagak Rimang langsung menyeberangi sungai dan berperang melawan Sutawijaya, Senopati Pajang, yang membawa tombak pusaka kerajaan Demak, tombak Kiai Pleret. Saat itu, Arya Penangsang terkena serangan tombak di bagian perut oleh Kiai Pleret. Namun, di tengah kondisi tersebut, Arya Penangsang masih sanggup untuk bertarung. Sutawijaya berhasil menghunus tubuh Arya Penangsang hingga robek. Namun, karena kesaktian yang dimiliki Arya membuatnya tetap bertahan. Arya Penangsang dengan kisah heroiknya berhasil memojokkan Sutawijaya dan berniat membunuh Senopati Pajang tersebut. Saat akan mengeluarkan keris andalannya yang dikenal dengan nama Setan Kober, ususnya yang dililitkan pada gagang keris malah terpotong hingga membuatnya meninggal. Ini adalah
Sekelumit kisah sejarah kerajaan Jawa masa lalu, kebenarannya masih memerlukan penelitian.